A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang luang yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita masing-masing, dan semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya tak lupa mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, nabi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Dan semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirim beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai upaya dalam rangka pembentukan kualitas nilai-nilai. Namun sebelum kita membicarakan mengenai pola dasar pembentukan kualitas nilai-nilai sebagai upaya yang dilakukan dalam proses pendidikan, terlebih dahulu kita melihat kepada kaidah umum yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk berubah. Kemudian, manusia adalah makhluk yang sanggup menerima berbagai macam nilai-nilai. Nah, kaidah umum tersebut tentu saja menghantarkan kita pada uraian-uraian yang mengarahkan kita untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul. Namun untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut, tentu saja kita tidak terlepas dari siklus atau kegiatan pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan. Tentu saja muaranya adalah upaya pembentukan kualitas nilai-nilai. Nah, untuk dapat menata hidupnya, manusia sudah barang tentu mendayagunakan potensi-potensi yang dimilikinya itu, sehingga aktivitas-aktivitasnya dalam kehidupan terjadi keseimbangan di dalamnya. Walau keseimbangan itu hanya dapat terjadi apabila keseluruhan komponen potensi beserta elemen-elemennya berfungsi secara baik, namun untuk menentukan di mana letak titik keseimbangan itu amatlah sulit. Sama seperti menentukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebelum lebih jauh, kita tadi menyampaikan bahwa ada komponen potensi, ada juga elemen-elemennya. Nah, mengenai komponen potensi dan beserta elemen-elemennya ini akan kita uraikan pada slide-slide berikut. Namun pun demikian, nilai-nilai kemanusiaan sebagai wujud dari proses pembelajaran akademik dapat diketahui kualitasnya atau muatan nilai-nilainya melalui pendekatan matematis dengan menggunakan indikator-indikator perubahan seperti nilai kecenderungan, kemudian nilai dominan, dan kompetensi tertinggi sebagaimana uraian berikut ini. 1. Nilai kecenderungan merupakan nilai yang diperoleh atas dasar kecenderungan-kecenderungan dengan persamaan 1/P kali N kc kali S tambah I tambah K dibagi M. 2.
nilai dominan merupakan nilai yang diperoleh atas dasar nilai dominan yang muncul pada diri setiap orang atau pada diri seseorang dengan persamaan 1/P dikali ND dikali S ditambah I ditambah K dibagi M. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kompetensi tertinggi merupakan nilai yang diperoleh atas dasar tingkat kemampuan tertinggi yang dicapai oleh seseorang dengan persamaan 1/P kali KT dikali NKC dikali motif emosional tertentu dibagi keseluruhan kompetensi yang dimiliki manusia. Selanjutnya saudara-saudara, kita membicarakan tentang keterangan persamaan sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, 1/P atau 1/P merupakan simbol dari tahap perkembangan hidup manusia dalam realitas kehidupan sebanyak 4 tahap, yaitu masa anak, kemudian masa remaja, kemudian masa pemuda, kemudian yang terakhir masa dewasa. Selanjutnya, NKC adalah simbol dari nilai kecenderungan. Sementara S adalah merupakan simbol sikap yang di dalamnya tercakup elemen seperti rajin, taat, mandiri, perhatian, kepedulian, dan lain sebagainya. Kemudian D ada di sini adalah I, merupakan simbol intelektual yang di dalamnya terdiri dari banyak elemen seperti analitis, kritis, inovatif, dan lain-lain. Kemudian G merupakan simbol gerak fisik, boleh dibaca keterampilan, yang di dalamnya banyak mengandung elemen seperti aktif, produktif, atletis, seni tarik suara, menyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian M merupakan simbol dari keseluruhan substansi nilai potensi manusia. Kemudian ND merupakan simbol nilai dominan, KT merupakan simbol kompetensi tertinggi, kemudian MET merupakan simbol dari motif emosional tertentu sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide-slide terdahulu. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, untuk apa penjelasan mengenai persamaan di atas? Tentu saja dalam kaitan ini kita susun sebagai rumusan dalam rangka ingin mengetahui seperti apa pula dasar pembentukan kualitas nilai-nilai peserta didik dalam dunia pendidikan. Untuk memperjelas uraian mengenai persamaan di atas, maka pada saat ini kita akan memasuki soal-soal. Diketahui pertama, P sama dengan 4, S sama dengan 2, I sama dengan 2, K sama dengan 2, M sama dengan 3. 2. P sama dengan 4, S sama dengan 5, I sama dengan 5, K sama dengan 5, M sama dengan 3. 3. P sama dengan 4, S sama dengan 5, I sama dengan 3, K sama dengan 2, M sama dengan 3. Dari pernyataan nilai-nilai 1, 2, dan 3 di atas, berapakah nilai masing-masing dari A, nilai kecenderungan manusia, kemudian B, nilai dominan yang terdapat pada diri manusia, kemudian C, kompetensi tertinggi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Selanjutnya saudara sekalian, kita jelaskan lagi di mana P adalah simbol tahap perkembangan, S adalah simbol sikap seperti respon, tanggap, kemudian I simbol dari intelektual seperti berpikir, bernalar, dan K adalah simbol keterampilan seperti produktif, berkarya, dan M adalah simbol keseluruhan komponen potensi yang dimiliki oleh manusia. MET adalah simbol dari motif emosional tertentu sebagaimana sudah dijelaskan juga. Pada nomor 1 di atas menunjukkan nilai rata-rata yang rendah atau sedikit pada setiap unsur nilai, dan pada nomor 2 menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi atau yang banyak.
asumsi nomor 1 dan 2 adalah mengarah kepada terbentuknya nilai-nilai kecenderungan. Sedangkan pada nomor 3 menunjukkan tinggi rendahnya nilai pada setiap unsur-unsur nilai. Unsur-unsur nilai yang seperti sikap, intelektual, dan keterampilan. Tinggi rendahnya nilai-nilai pada nomor 3 ini kemudian disebut dengan nilai dominan. Dan apabila dalam perhitungan ini diperoleh nilai tertinggi atas perhitungan nilai dominan yang dipengaruhi oleh motif emosional tertentu, maka demikian itulah nilai kompetensi tertinggi. Ya, dinyatakan masing-masing di atas dinyatakan dengan nilai NKC, ND, dan KT. Penyelesaiannya adalah perhitungan persamaan. 1. NKC sama dengan 1/4 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 3. Sama dengan 1/4 dikali 6 per 3 sama dengan 1/4 kali 2 hasilnya 0,5 IH. Itu perhitungan terendah. Kemudian 1B, NKC sama dengan 1/4 dikali 5 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 3. NKC sama dengan 1/4 kali 15 dibagi 3 sama dengan 1/4 kali 5. NKC sama dengan 1,25 IH. Selanjutnya perhitungan persamaan lanjutan nomor 2. ND sama dengan 1/4 kali 5 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 3. 1/4 kali 10 dibagi 3. Hasilnya 1/4 kali 3,33. Nilai ND sama dengan 0,825 IH. Untuk nomor 3, kompetensi tertinggi, artinya 1/4 dikali 1,25 hasil dari perhitungan 1B tadi di atas. 1,25 dikali 1 dibagi 3. Hasilnya 1/4 kali 1,25 dibagi 3 hasilnya adalah 0,416. KT hasilnya yang terakhir adalah 0,10 setelah pembagian uraian-uraian di atas. Dengan demikian jumlah nilai yang diperoleh pada nomor 1A dan 1B diperbandingkan antar satu dengan yang lainnya, maka diketahui 0,5 IH lebih kecil daripada 1,25 IH. Dalam arti kata bahwa nilai kecenderungan tersebut kadang rendah, kadang tinggi. Ya, dengan demikian sifat kecenderungan manusia dalam kehidupan nyata seperti itu juga. Kadang baik, kadang buruk, kadang dan lain sebagainya. Sedangkan nomor 2 dan 3 merupakan ukuran nilai dominan diperoleh hasil 0,825 dan kompetensi tertinggi 0,10 IH. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas nilai-nilai yang terbentuk karenanya dapat dikemukakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Semakin banyak elemen potensi itu berfungsi, maka semakin besar nilai kebaikan dalam makna yang cenderung untuk ditampilkan bisa terjadi. Dengan demikian, peluang untuk terbentuknya perilaku akademik yang berlandaskan ilmu juga semakin besar timbul pada diri peserta didik. Kedua, semakin besar nilai kebaikan yang cenderung untuk ditampilkan itu berfungsi, maka semakin besar nilai dominan dalam makna nilai kebaikan yang lebih dominan itu terjadi. Artinya, manusia dalam arti peserta didik memiliki keadaan kualitas nilai-nilai yang berfokus atau menjurus pada satu aspek realitas keilmuan. Artinya di sini ada orang memiliki bakat ilmu alam, ada yang memiliki bakat ilmu matematika, ada yang memiliki bakat ilmu keagamaan. Dan itu menjurus pada masing-masing bakat yang dimilikinya itu. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan
nilai dominan yang ada pada diri manusia yang disebut peserta didik dalam kaitannya ini. Selanjutnya, 3, semakin kuat motif emosional tertentu berpengaruh terhadap nilai dominan dalam makna kebaikan itu terjadi, maka kompetensi tertinggi akan semakin tinggi nilainya. Artinya, peluang untuk mencapai kompetensi tertinggi peserta didik juga semakin terbuka lebar, sehingga peluang untuk menggapai manusia seutuhnya juga semakin besar. Nah, seperti itulah yang bisa kita sampaikan mengenai pola dasar pembentukan kualitas nilai-nilai yang mana berdasarkan perhitungan kemudian kita tarik asumsi-asumsi dasar mengenai persamaan tersebut. Sebagaimana kita sudah jelaskan yang ada 3 asumsi dasar, yaitu 1, 2, dan 3 sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan sampaikan sebagaimana yang kita sampaikan lebih awal tadi mengenai komponen-komponen dan elemen-elemen potensi itu. Nah, sebagaimana penyebaran secara singkat dapat diuraikan dalam bentuk sketsa sebagai berikut. Potensi, di dalam potensi itu ditengarai ada komponen nilai yang dimiliki. Komponen-komponen yang dimaksud antara lain 1. Sikap, 2. Intelektual, 3. Keterampilan. Jadi potensi memiliki sikap, memiliki potensi intelektual, kemudian potensi keterampilan. Nah, masing-masing komponen potensi tersebut mempunyai elemen-elemen seperti sikap, akarnya hati, dan elemen-elemennya berupa intuisi, kehendak, hasrat, cita-cita, perhatian, dan lain sebagainya. Kemudian ini sikap yang berakar pada hati berfungsi hidup. Kemudian yang kedua, komponen intelektual, akarnya adalah otak dan elemennya adalah seperti analisis, berpikir, bernalar, dan lain sebagainya. Intelektual ini yang akarnya adalah otak berfungsi gerak. Kemudian keterampilan, komponen keterampilan akarnya adalah nampak melalui aktivitas fisik, elemennya dapat berupa karya yang dihasilkan, olahraga, atletik, tarik suara, seniman, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan elemen keterampilan yang berfungsi sebagai alat. Kemudian fungsi hidup, fungsi gerak, dan fungsi alat. Ketiga fungsi-fungsi ini dapat bekerja dengan baik apabila didorong oleh MET. MET yang seperti disebutkan adalah motif emosional tertentu. Dalam arti kata bahwa dengan bekerjanya MET tersebut artinya di dalamnya ada fungsi hidup, di dalamnya ada fungsi gerak, dan kemudian aktivitas fisik dijadikan alat. Nah, dengan demikian apabila fungsi-fungsi tersebut terrealisasi dengan baik, didorong dengan motif emosional tertentu, tentu saja arahnya adalah sesuatu yang baik karena melalui pendidikan, maka fungsi-fungsi ini dapat menimbulkan aspek lain yang disebut dengan kualitas nilai-nilai akademik. Kenapa disebut kualitas nilai-nilai akademik? Karena fungsi hidup, fungsi gerak, dan fungsi alat tadi itu diarahkan melalui kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan tertentu. Nah, itulah kemudian disebut dengan kualitas akademik. Nah, kualitas nilai-nilai akademik ini tentu saja diharapkan berfungsi secara baik sehingga melahirkan manusia seutuhnya. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan manusia seutuhnya di sini karena berasal dari kualitas nilai-nilai akademik, maka manusia bersangkutan adalah manusia yang mendayagunakan ilmu di dalam bertindak dan berpikir serta berbuat berlandaskan ilmu yang ditekuni selama mengikuti jenjang pendidikan. Mulai dari dasar sampai tentu saja perguruan tinggi. Jadi manusia seutuhnya itu manusia yang berpikir, berbuat, dan bertindak berlandaskan ilmu pengetahuan yang selama ini digeluti. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Tentu saja kami menyadari bahwa di dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, jauh dari kesempurnaan, namun seperti itulah kemampuan kami untuk menyampaikan gagasan-gagasan mengenai upaya dalam rangka pembentukan kualitas nilai-nilai peserta didik dengan pola-pola tertentu, ya pola dasar pembentukan kualitas nilai-nilai sebagaimana kami masukkan di sini. Dan sudah kita jelaskan mulai dari aspek penjelasan-penjelasan awal sampai penurunan rumus hingga menentukan atau menarik asumsi-asumsi dasar mengenai persamaan yang kita sudah turunkan. Yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kemudian ucapan terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup, mari kita berharap agar kita semua terhindar dari wabah-wabah penyakit, terutama corona, dan kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu sehingga kegiatan kita seperti kegiatan sehari-hari, kemudian termasuk kegiatan pendidikan yang selama ini digeluti, dapat kita arungi kembali sama seperti sedia kala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.